Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munawirul Qulub. Pada kesempatan kali ini saya akan coba membahas sebuah aplikasi yang sering digunakan dalam tes jarak jauh atau tes online. Aplikasi ini mampu untuk menggantikan peran pengawas ruang dalam mengawasi sebuah ujian. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mengenalkan aplikasi yang bernama Autoproctor dari sisi klien atau sisi peserta tes. Autoproctor ini akan menghasilkan sebuah nilai yang disebut dengan trust score. Trust score ini akan menggambarkan seberapa besar indikator kecurangan peserta pada saat mengerjakan tes. Semakin besar nilai trust score, maka semakin kecil indikator dari peserta tersebut melakukan kecurangan. Sebaliknya, semakin kecil nilai trust score, maka indikator peserta dalam melakukan kecurangan justru akan semakin besar. Kita lanjutkan dengan pengenalan fitur Autoproctor. Autoproctor memiliki fitur antara lain satu, pewaktu atau timer, sehingga ketika Anda mengerjakan sebuah tes dengan menggunakan aplikasi Autoproctor, maka pastikan Anda menyelesaikan tes sebelum waktu tes habis. Yang kedua adalah fitur merekam perubahan halaman browser atau switching tab. Ketika Anda melakukan tes dan Anda melakukan perubahan atau melakukan switching tab untuk membuka aplikasi lain di perangkat Anda, baik itu di HP maupun di laptop, misalkan Anda membuka Google, maka yang Anda lakukan akan terekam seperti pada gambar di bawah ini, bahwa peserta telah melakukan atau membuka tab baru atau tab yang berbeda selama 14 detik, dan itu akan ditunjukkan halaman yang dibuka ketika dia melakukan switching tab tadi. Sehingga dengan adanya fitur ini, maka peserta ujian atau peserta tes tidak akan bisa untuk membuka atau melakukan browsing jawaban melalui browser, karena akan terekam dan dilaporkan kepada pengawas. Fitur yang ketiga adalah fitur pengenalan wajah. Fitur ini akan mendeteksi dan merekam kemudian melaporkan melalui server apabila ada perubahan wajah. Misalkan peserta tes tiba-tiba meninggalkan tempat, atau wajah peserta tes hilang dari kamera, atau muncul lebih dari satu wajah tertangkap kamera. Seperti pada gambar ini, gambar yang di bawah ini no face detected. Ini karena pada saat mengerjakan ujian, kameranya mengarah ke atas sehingga yang terlihat hanya rambut. Ini pun akan terekam dan dilaporkan. Kemudian ketika ada perubahan wajah seperti gambar di sini, ada peserta yang menoleh ke samping, maka perubahan wajah ini pun akan terekam dan kemudian dikirimkan datanya ke server. Fitur yang keempat adalah perekam suara. Dengan fitur ini, maka aplikasi dapat merekam semua suara yang masuk, dan suara yang masuk bisa di-play untuk mengetahui apakah suara tersebut mengindikasikan kecurangan dalam
melakukan ujian atau tidak. Kemudian fitur yang kelima adalah fitur pengambilan foto secara acak atau random. Jadi ketika peserta melakukan atau mengerjakan tes, maka secara acak beberapa detik atau beberapa waktu sekali maka akan selalu diambil fotonya dan dilaporkan, dikirimkan. Agar tes berjalan lancar, maka perlu sebelumnya dipersiapkan perangkat, baik perangkat tersebut berupa laptop maupun handphone. Yang pertama, pastikan bahwa di perangkat Anda hanya aktif satu akun. Beberapa hal yang mungkin terjadi jika ada akun ganda aktif pada perangkat Anda adalah yang pertama, blank page atau halaman kosong soal tidak muncul. Yang kedua, akan muncul notifikasi browser could not connect to the Google account, yang artinya bahwa browser tidak bisa terkoneksi dengan akun Google. Yang ketiga, pertanyaan dan jawaban mungkin akan muncul di layar laptop atau HP Anda, tapi ketika Anda memilih jawaban, ternyata tombol tersebut tidak bisa ditekan. Bagi Anda yang memiliki lebih dari satu akun atau pernah menggunakan akun lain pada perangkat Anda, maka yang pertama kali harus Anda lakukan adalah keluar dari semua akun. Dan untuk keluar dari semua akun, Anda dapat mengklik tautan https://account.google.com/logout. Kemudian masuklah kembali dengan akun yang akan Anda gunakan untuk tes. Kami rekomendasikan Anda untuk menggunakan browser Google Chrome karena beberapa browser tidak support, seperti HeyType browser itu akan terhenti di tengah-tengah. Jadi kami rekomendasikan untuk menggunakan browser Google Chrome. Kemudian jangan gunakan mode samaran atau incognito atau private mode, gunakan mode biasa. Untuk melihat apakah Anda memiliki akun ganda atau tidak, Anda bisa menuju ke browser Google Chrome Anda. Kemudian lihatlah di bagian atas, di sini ada foto akun Anda yang aktif. Kemudian kliklah di foto ini, maka akan muncul akun-akun yang pernah digunakan. Nah, seperti ini contohnya, ini ada 1, 2, 3, 4 akun yang pernah digunakan dalam perangkat ini. Maka cara untuk keluar adalah pertama, arahkan ke bawah, di sana ada tulisan kelola akun di perangkat ini. Setelah Anda klik, akan muncul pilihan logout dan nonaktifkan sinkronisasi. Setelah Anda klik logout dan nonaktifkan sinkronisasi, maka akan ada tulisan sign out, yang artinya keluar dari semua akun. Setelah keluar dari semua akun, Anda akan diminta untuk memilih satu akun, yakni akun yang akan Anda gunakan dalam ujian. Sehingga ketika Anda sudah keluar akun dari multi akun, kemudian memilih satu akun, maka tampilannya, kalau di sini ada foto tadi, foto akun yang aktif, Anda klik lagi, tidak akan muncul banyak akun, tapi hanya akan muncul satu akun seperti ini. Berarti di sini sudah Anda berada dalam hanya satu akun, tidak memiliki akun ganda. Langkah yang kedua adalah melakukan uji perangkat, yakni dengan mengklik melalui tautan berikut https://www.autoproctor.go.test/starttest/gfICZZA. Linknya nanti akan kami bagikan. Kemudian perangkat Anda akan menjalani beberapa pengujian.
tunggulah dan ikuti langkah-langkah yang ada. Pada kebanyakan kasus, ketika Anda mengklik link uji perangkat tadi, misalkan Anda mendapatkan link dari WhatsApp, kemudian Anda langsung klik link tersebut, maka Anda akan diarahkan ke browser yang default dari HP Anda. Ketika muncul seperti ini, berarti HP Anda tidak menggunakan Google Chrome sebagai browser default. Nah, seperti ini yang digunakan di HP Anda adalah browser HeyTab. Ini tidak mensupport autoproctor, sehingga untuk mengatasi hal tersebut, caranya adalah copy link yang ada di WhatsApp tadi, yakni link untuk uji perangkat. Kemudian silahkan pergi dan membuka browser Google Chrome, kemudian pastikan ya link tersebut di Chrome, kemudian jalankan. Jadi apabila muncul notifikasi seperti gambar di sini, ini menandakan bahwa browser yang Anda gunakan bukanlah Google Chrome, yakni HeyTab browser, dan HeyTab browser tidak support untuk digunakan dalam tes yang menggunakan aplikasi autoproctor. Ketika Anda sudah mengkopikan dan menjalankan link uji perangkat tadi di browser Google Chrome, maka akan diarahkan menuju halaman seperti ini. Nah, ini biasanya tergantung pada koneksi jaringan internet Anda. Apabila koneksi jaringan internet Anda kuat, maka tidak membutuhkan waktu lama, hanya kira-kira 2-3 menit untuk pengujian perangkat. Tetapi apabila jaringan Anda lemah, jaringan internet Anda lemah, maka biasanya akan stagnan atau terhenti di gambar atau di tampilan seperti ini. Itu menandakan bahwa jaringan internet di tempat Anda tidak cukup kuat untuk menjalankan aplikasi autoproctor. Maka silahkan mencari tempat yang memiliki jaringan internet lebih kuat. Setelah melewati tahap ini, maka Anda akan diarahkan ke halaman yang kedua. Anda bisa memilih untuk menjalankan video. Video ini adalah video penjelas tentang bagaimana tes dijalankan dengan menggunakan aplikasi autoproctor. Tapi apabila Anda tidak memerlukan penjelasan lebih, maka silahkan Anda mengklik Got It di bagian bawah ya. Tombol biru Got It di bagian bawah. Selanjutnya Anda akan mendapatkan notifikasi seperti pada gambar. Autoproctor.co ingin menggunakan kamera Anda. Apabila muncul notifikasi seperti ini, maka kliklah tombol izinkan. Tapi tidak semua perangkat muncul notifikasi seperti ini. Kadang ada perangkat yang langsung berjalan kameranya. Kemudian juga ada notifikasi autoproctor.co ingin menggunakan mikrofon Anda. Silahkan tekan tombol izinkan. Kemudian pengujian akan berjalan lanjut. Seperti ini tertulis ada 7 dari 11 pengujian. Kemudian juga di sini ditayangkan bahwa yang ditangkap pada kamera, contoh yang ditangkap pada kamera itu adalah gambar wajah Anda. Tetapi apabila gambar ini tidak menunjukkan wajah Anda, misalkan ternyata hampir seluruhnya hitam, maka indikasi bahwa kamera Anda tidak bisa digunakan. Apabila sudah muncul wajah seperti ini, silahkan tekan tombol next. Khusus pada pengguna laptop juga akan muncul notifikasi
seperti ini, choose what to share. Ini ada 3 pilihan, yakni entire screen, window, atau Chrome tab. Maka silahkan pilih entire screen, kemudian kliklah gambar yang ditampilkan, kemudian lanjut dengan menekan tombol share. Ini khusus muncul pada saat Anda menggunakan laptop. Setelah melewati 11 pengujian, maka Anda akan diarahkan ke halaman seperti ini. Kemudian ada petunjuk di sini dalam bahasa Inggris yang artinya tekanlah timer atau pewaktu di sisi kanan atas. Jadi di sini ada timer yang nanti akan menunjukkan waktu berjalannya ujian. Silakan Anda tekan, Anda klik kalau Anda menggunakan laptop, atau Anda sentuh ketika Anda menggunakan HP. Ketika Anda sentuh, maka timer atau waktu di sini akan hilang. Kemudian sentuhlah lagi. Pada sentuhan kedua, maka timer atau pewaktu akan muncul kembali. Selanjutnya, apabila hal itu terjadi, yakni kita bisa menghilangkan dan memunculkan kembali, maka tekan yes. Tapi jika tidak bisa, tekan no. Kemudian yang kedua adalah Anda diminta untuk menutup kamera Anda selama beberapa detik. Maka ketika Anda tutup, tunggulah sampai di sini tertulis atau muncul notifikasi no face detected. Apabila tulisan no face detected ini muncul, maka lanjutkan dengan menekan tombol yes. Tapi apabila tulisan atau notifikasi no face detected ini tidak muncul, pilihlah pilihan no. Selanjutnya adalah untuk mencoba mikrofon. Caranya adalah dengan mengucapkan beberapa kata atau buatlah suara hingga di pojok kiri akan muncul noise detected. Apabila di kiri dapat muncul notifikasi noise detected yang artinya adalah terdeteksi kebisingan, ya, atau kebisingan terdeteksi, maka tekanlah pilihan yes, it worked. Tetapi apabila tidak muncul notifikasi seperti ini ketika Anda melakukan kebisingan atau mengeluarkan suara, maka tekanlah no, it did not. Kemudian Anda diminta untuk mengisi another feedback atau isian lain. Silahkan diisi terserah di sini, bisa Anda tulis good atau yes atau apa, terserah. Setelah itu kliklah tombol pada nomor 1 ini, first click purple below then green on the top. Jadi ikuti langkah seperti ini. Klik dulu ini pilihan nomor 1, kemudian tombol berwarna purple ini, kemudian baru ketiga. Jadi pertama kliklah pilihan tombol ini, kemudian tekan tombol kirim, baru yang terakhir berwarna hijau yang artinya Anda telah mengumpulkan pengujian. Nanti akan muncul layar dan notifikasi seperti ini yang menandakan bahwa pengujian telah selesai dilakukan. Silahkan tekan tombol biru yes, I have finished submitting, ya. Artinya sudah melakukan pengumpulan hasil pengujian. Nanti Anda akan diarahkan ke notifikasi bahwa demo test completed yang menandakan bahwa tes atau uji perangkat selesai, dan Anda bisa melihat hasil pengujian melalui tombol view report. Setelah Anda menekan tombol view report,
Anda akan diarahkan ke halaman hasil pengujian. Di halaman hasil pengujian ini, perhatikan nilai trust score. Seperti contoh di sini, trust score dari pengujian perangkat kami menghasilkan nilai 98%. Kemudian di bawah trust score ini Anda bisa melihat hasil-hasil pengujian. Contohnya ini adalah random foto yang dihasilkan. Kemudian ini adalah ketika uji mikrofon yang Anda diminta untuk menghasilkan kebisingan atau menghasilkan suara. Kemudian bawahnya ini adalah hasil pengujian saat kita diminta untuk menutup kamera untuk mengetes apakah kamera kita berjalan atau tidak. Apabila hasil pengujian atau trust score-nya di bawah 90%, maka pelajarilah kelemahan-kelemahan dari hasil pengujian yang bisa Anda lihat di bawah trust score tadi. Mungkin random fotonya itu wajah Anda tidak terlihat, atau suaranya tidak terdeteksi, atau wajah hanya terlihat separuh. Itu akan menghasilkan trust score di bawah trust score rendah atau di bawah seharusnya. Nah, apabila nilai trust score Anda dari hasil pengujian itu masih di bawah 90, maka ulangi pengujian, kemudian pelajari dan kenali kenapa kok hasilnya rendah, hingga Anda mendapatkan hasil pengujian yang bagus, artinya di atas 90. Apabila sudah mendapatkan hasil trust score di atas 90%, maka screenshotlah halaman ini, karena nanti Anda akan diminta untuk mengirimkan hasil pengujian sebagai bukti bahwa Anda telah melakukan uji perangkat. Pada tes kali ini Anda akan diberi link yang digunakan untuk memvalidasi akun dan mengirimkan hasil pengujian. Tahap ini digunakan untuk memvalidasi dan mengkonfirmasi. Yang pertama adalah akun apa yang akan Anda gunakan pada saat tes. Oleh sebab itu, pastikan akun mana yang akan Anda gunakan pada saat tes. Yang kedua, hasil uji perangkat. Misalkan kesiapan browser, kesiapan kamera, mikrofon, dan lain-lain. Kemudian kirimkan nama akun dan hasil screenshot pengujian, yang tadi syaratnya adalah hasil pengujiannya dengan trust score di atas 90%. Kemudian kirimkan ke perangkat, kirimkan ke alamat berikut: https://from.gle/ dan seterusnya. Kemudian yang paling penting lagi adalah cara untuk mengakhiri tes. Karena pada saat Anda salah dalam mengakhiri tes, hal-hal berikut dapat terjadi. Yang pertama, jawaban yang telah Anda kirimkan tidak akan sampai ke server ujian, sehingga peserta atau dalam hal ini Anda dianggap tidak ikut ujian. Yang kedua, nilai terkirim pada server ujian, tapi rekaman proses ujian atau autoproktornya tidak terkirim, sehingga Anda dapat dikategorikan dengan trust score yang rendah. Cara mengakhiri tes ketika Anda sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Cara mengakhiri tes, jangan lupa yang pertama adalah menekan tombol submit yang berwarna ungu yang biasanya muncul di Google Form bagian bawah. Kemudian yang kedua adalah menekan tombol hijau. Di tombol hijau ini sebenarnya sudah ada pengingat, yakni dalam bahasa Inggris click after submitting test. Jadi tombol hijau ini baru boleh diklik,
baru boleh ditekan setelah Anda menekan tombol submit yang berwarna ungu. Setelah tombol kedua ini ditekan, maka akan muncul notifikasi biru. Inilah tombol terakhir yang harus Anda tekan untuk mengakhiri tes. Selain perangkat, Anda juga perlu mempersiapkan ruang tes. Persiapkan dan pilihlah ruang tes yang pertama tidak ramai. Karena dari banyak kasus, data atau pelanggaran yang dikirimkan atau terekam adalah noise detected. Artinya banyak suara yang terdeteksi dan terkirimkan, dan hal ini dianggap sebagai indikator kecurangan yang dilakukan oleh peserta. Dalam beberapa kasus, Anda atau peserta tidak bisa menghindari atau tidak bisa menemukan tempat yang sepi. Misalkan ketika rumahnya dekat dengan jalan raya, sehingga akan terganggu oleh suara-suara di jalan dan itu akan terekam. Oleh sebab itu, sebisa mungkin carilah ruangan tes yang tidak ramai, tidak bising, dan terhindar dari suara-suara, sehingga trust score Anda bisa maksimal. Yang kedua, bagi Anda pengguna HP, maka sediakan holder atau sandaran untuk memastikan agar wajah selalu tampak penuh di monitor. Karena kasus kedua yang paling banyak muncul adalah terdeteksi no face detected atau dianggap sebagai sebuah indikator kecurangan ketika wajahnya tidak terlihat sepenuhnya. Nah, seperti ini hanya terlihat setengah bagian dari wajah. Mungkin pada saat itu HP-nya didekatkan dengan wajah atau HP-nya tergeser sehingga mengarah ke wajah bagian atas saja, dan ini juga akan terekam dan akan mengurangi nilai trust score. Oleh sebab itu, bagi Anda pengguna HP atau yang akan menjalankan ujian dengan menggunakan perangkat HP, kami sarankan untuk mencari sandaran dan memasang atau meletakkan di tempat yang memungkinkan wajah terlihat secara keseluruhan, bukan hanya sebagian. Yang ketiga, carilah tempat yang terang atau cukup cahaya dengan background tembok atau papan, atau tempat yang kosong dan tidak banyak barang di belakang. Karena apabila di belakang Anda mungkin ada lukisan, ada foto, ada vas bunga, itu bisa mengakibatkan dianggap sebagai wajah ganda atau multi face detected, dan itu juga akan mengurangi nilai trust score. Demikian penjelasan dari kami terkait dengan aplikasi Autoproctor. Terima kasih. Apabila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.